Anak-anak, karena waktunya sudah sampai, kita akan mulaikan sekolah minggu kita pada sore hari ini. Tante ucapkan selamat sore, selamat beribadah. Tante undang anak-anak bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, Kemurahan-Mu. Sekali lagi. Kepala, tirukan tanda berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah melayani Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak bisa. Kami undang Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Segala kuasa iblis yang mengganggu jalannya ibadah kami usir. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk. Ya, sekarang kita akan lanjutkan satu pujian, yaitu Kasih-Nya Seperti Sungai. Tepuk tangan ya. Kasih-Nya seperti sungai.
bagian tadi mengatakan kasih Tuhan seperti sungai. Sekalipun panas, sekalipun kering, ya kasih Tuhan tetap mengalir. Apapun yang terjadi, kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Yuk kita lanjutkan satu pujian Bapak Abraham. Tante undang berdiri ya dengan gerakan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Tante akan sampaikan pengumuman. Untuk sekolah minggu tetap secara online ya. Dimulai minggu jam 4 sore. Ya, anak-anak sudah siap sebelum jam 4 ya. Jangan jam 4 baru mau mandi, nanti terlambat ya. Sebelum jam 4 anak-anak sudah siap. Lalu berpakaian yang rapi. Ya, anak-anak ya. Jangan memakai baju tidur ya. Nanti habis sekolah minggu boleh pakai baju tidur ya. Yang perempuan juga pakai rok ya, yang laki-laki pakai celana ya. Lalu rangkuman firman Allah bisa dibuka di YouTube ya dengan kode KZYIYNP. Ya, anak-anak sudah tahu ya. Sekarang kita Tante undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Samuel kecil. Tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Masih banyak kekurangan, kelemahan yang ada pada diri kami.
tapi kami yakin Roh Kudus-Mu sanggup menolong kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh jahat akan mengganggu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak boleh duduk. Siapkan Alkitabnya. Yang kelas besar bisa menulis. Siapkan buku, alat tulisnya ya. Kita mendengarkan firman. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini firman Tuhan bertemakan janji Tuhan. Ya, apa itu janji? Tahu anak-anak artinya janji? Janji ini tidak pakai Tuhan ya, hanya janji. Itu suatu perkataan yang disampaikan kepada sesama dan belum terjadi. Contohnya, misalnya tante berjanji kepada anak-anak, nanti ya kira-kira jam 7 malam tante akan ke rumahmu. Ya, kan belum terjadi. Ya, nanti terjadinya masih jam 7. Tetapi janji manusia seringkali apa anak-anak? Tidak tepat. Sering diingkari, bahkan tidak terjadi. Ya, mungkin satu halangan, mungkin hujan, atau mungkin halangan yang lain. Itulah janji manusia. Kalau tadi janji itu perkataan manusia lah, sekarang temanya adalah janji Tuhan. Kalau janji Tuhan berarti janji Tuhan sama dengan perkataan Tuhan, sama dengan firman Tuhan. Sama enggak janji Tuhan sama janji manusia? Oh, enggak sama, jauh ya anak-anak ya. Kalau janji manusia itu sering diingkari seperti tante tadi, sering tidak tepat ya. Tapi janji Tuhan itu adalah janji yang teruji ya, janji yang ditepati, digenapi ya. Janji Tuhan itu murni. Ya, janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu iya dan amin. Coba kita lihat sekarang dalam Mazmur 119. Ya, banyak ayat ini ya. Mazmur 119 ayat 140a saja. Yuk. Itu perjanjian apa anak-anak? Lama apa baru? Lama ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Janjimu sangat teruji. Ya, itulah janji Tuhan ya. Tidak sama dengan manusia. Lalu lagi di Mazmur 119 Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Ya. Nah, perhatikan kita sama-sama baca ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pereburan di tanah. Ya, jadi janji Tuhan itu adalah janji yang murni, janji yang teruji.
Satu lagi Tante, tak tolong di dalam Matius. Nah ini perjanjian baru ini ya. Matius 24 ayat 35. Ya, udah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, Tuhan, tidak akan berlalu. Ya itulah janji Tuhan ya anak ya. Langit ini bisa berlalu, semua habis hancur ya. Tapi janji Tuhan tetap iya dan amin. Nah udah tahu ya bedanya janji manusia dan janji Tuhan. Lalu tadi sudah tahu ya janji Tuhan adalah perkataan Tuhan, adalah firman Tuhan. Lalu janjimu atau perkataanmu kusimpan dalam hatiku. Waduh, simpan dalam hati. Supaya apa? Katanya firman Tuhan. Yuk kita buka yuk. Kita buka Mazmur 119, kembali ke perjanjian lama ya. Ayat yang ke-11. Yuk, sudah ketemu semua? Yuk, sama-sama dibaca ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, janji Tuhan disimpan di dalam hati supaya kita tidak berdosa. Dengan kata lain, kalau janji Tuhan, firman Tuhan disimpan di tempat yang lain, berarti kita berdosa. Ya, nanti dalam cerita selanjutnya anak-anak akan tahu kenapa janji Tuhan atau firman Tuhan disimpan di dalam hati. Dalam cerita Alkitab ya anak-anak ya, ada seorang bapak dan ibu suami istri ini sudah lama tidak dikaruniai seorang anak. Dia ingin sekali ya, kedua suami istri ini kepingin sekali ingin punya anak ya anak-anak ya. Tapi karena istrinya sudah tua ya anak-anak ya, sudah ke tabib, sudah ke dokter, sudah tidak bisa karena sudah tua. Jadi suami istri ini menghadapi perkara yang mustahil. Tetapi pingin sekali, ya ada kerinduan pingin punya anak. Anak-anak tahu cerita siapa ini? Ya, cerita Bapak Abraham ya, dengan Ibu Sarah ini ya, sudah masa tua, belum punya anak ya. Tapi Bapak Abraham ini atau Tuhan berjanji pada Bapak Abraham ini. Kita buka perjanjian lama, yaitu tak apa-apa ya, tahu enggak anak-anak? Hafal ya. Kejadian 15. Kejadian 15, sudah ketemu semua? Yuk kita baca ayat 1 sampai 6. Tante baca ya, sama-sama baca. Perikopnya dulu. Perjanjian Allah dengan Abram yang janji tentang keturunannya. Yuk ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, nah anak ya, kalau Tuhan berkata lalu Abram menjawab, kira-kira Abram ini sama Tuhan ada jarak enggak? Enggak ya, enggak jauh jaraknya. Ya berarti si Abram ini sama Tuhan Yesus itu duduk mungkin berdampingan, mungkin berhadapan. Jadi begitu dipanggil, Abram langsung
menjawab. Ini satu bukti bahwa Abraham itu atau Bapak Abraham ini selalu dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ya, dari pembacaan ini anak-anak mungkin bisa tahu ya bagaimana kira-kira hatinya Bapak Abraham ini. Senang atau bersuka atau sedih atau kecewa, 3 pilihan. Yang jelas kalau Tante baca sepertinya Bapak Abraham ini merasa kecewa ya anak-anak ya. Sudah tua, sudah hampir mati, belum punya anak. Siapa yang akan mewarisi hartanya? Nah, itulah hati Bapak Abraham ya. Ada sedikit kekecewaan. Kita lanjutkan bacaannya ya. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Nah, ini ya kekecewaan Bapak Abraham. Lalu yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Dalam hati Bapak Abraham, saya nggak punya anak, kok bisa anak kandungku ya? Kita baca selanjutnya yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Anak-anak tadi sudah membaca bahwa Bapak Abraham ini ingin punya apa? Ingin punya anak. Tapi sama Tuhan diajak keluar untuk melihat apa? Melihat bintang ya. Secara pemikiran manusia, wah tidak mungkin, bagaimana Tuhan? Apa hubungannya? Saya kan pingin anak. Kok dibawa keluar suruh melihat bintang? Lah, itulah anak-anak ya, gunanya firman Tuhan disimpan di dalam hati. Kalau firman Tuhan disimpan di dalam pikiran, di dalam otak, wah tidak bisa ya. Firman Tuhan disimpan di dalam hati. Lah ini gunanya untuk bisa percaya yakin kepada firman ya. Nah, kita baca selanjutnya ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya anak-anak, tadi kalau di awal Abraham dipanggil Tuhan, Abraham hatinya merasa apa tadi? Kecewa ya, sudah tua, nggak punya anak, nanti kalau mati nggak ada yang mewarisi hartanya. Tetapi ayat selanjutnya Abraham ini menjadi apa? Menjadi percaya ya, menjadi percaya. Ingat itu, menjadi percaya. Kira-kira janji Tuhan ditepati enggak kepada Bapak Abraham ini?
Oh, ditepati. Kita baca selanjutnya Kejadian pasal yang ke-21. Yuk kita baca ayat 1 dan 2 ya. Temanya Ishak lahir. Nah, ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Ya, dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya, jadi janji Tuhan ditepati enggak? Ditepati ya. Karena apa? Karena tadi Abraham hidup bergaul dengan Tuhan. Sekalipun ada kekecewaan, kemudian Abraham percayalah. Sekarang dari Kejadian pasal 15 itu janji Tuhan kepada Abraham untuk memberi keturunan. Baru Kejadian 21 Abraham punya anak. Ada jarak enggak? Ada jarak waktu enggak? Ada tenggang waktu enggak? Ada ya. Jadi janji Tuhan itu enggak sekarang Tuhan berjanji, sekarang jadi. Wah, sekarang anak-anak jadi pinter, langsung. Wah, enggak ya. Jadi ada waktu. Jadi Bapak Abraham ini sama Tuhan diuji apanya? Tadi percayanya. Lalu apanya? Kesabarannya. Ya, dari Kejadian pasal 15 ke 21 berapa pasal itu ya? 6 pasal ya. Jadi harus menunggu lagi ya. Jadi janji Tuhan itu, firman Tuhan itu atau berkat Tuhan itu enggak langsung sekarang minta langsung dapat, enggak ya. Nah, sekarang itu kan Abraham dan Ibu Sarah, Tante. Bagaimana dengan kita? Kalau Bapak Abraham kan bisa bergaul langsung dengan Tuhan dulu ya. Kalau kita masa bisa kita bergaul dengan bisa anak-anak ya. Yaitu lewat apa? Lewat kita seorang apa? Kita seorang domba. Tuhan adalah gembalanya. Jadi domba harus setia dalam mana? Di mana? Di dalam kandang penggembalaan. Disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap, bisa meminta, bisa berkeluh kesah kepada Tuhan ya. Dalam penggembalaan. Dalam tabernakel penggembalaan itu ialah dalam ruangan suci. Nah, dalam ruangan suci itu ada berapa alat ya? Ada 3 alat ya. 3 alat ini menggambarkan 3 macam ibadah kita di tempat ini ya anak-anak ya. Di tempat ini yaitu yang pertama ada pelita emas. Nah, ibadah apa itu? Pelita emas, ibadah raya, hari Minggu ya. Anak-anak sekarang secara online Tante yakin ikut ya orang tua beribadah. Lalu ada lagi meja roti sajian. Ada apanya? Meja roti ya ada rotinya Tante. Ya, meja roti sajian ini ibadah hari Selasa, yaitu ibadah pendalaman Alkitab dan ada perjamuan suci ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mezbah dupa emas. Jangan keliru ya, sebab di sebelum ruangan suci itu ada tempat
yaitu di halaman itu juga ada mezbah. Ya, jadi jangan keliru anak-anak ya. Kalau di halaman namanya mezbah korban bakaran. Tapi kalau di ruangan suci mezbah dupa emas. Yaitu ibadah hari Kamis. Ibadah doa penyembahan. Ya anak-anak ya. Jadi 3 macam. Kenapa Tante kok 3 macam? Kok enggak 1 macam? Atau 7 macam, 7 hari semua beribadah? Enggak ya. Kalau anak ditanya temennya, kenapa sih ibadah di gerejamu kok 3 kali? Ada hari Minggu, ada hari Selasa, ada hari Kamis. Sebab, bisa jawab enggak anak-anak yang kelas besar? Sebab kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 3 juga ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau ibadah hari Minggu, ibadah raya, itu bagaikan kita makan. Nah, bagaikan kita makan firman Allah sampai kenyang menjadi kuat. Lalu ibadah hari Selasa, itu ibadah pendalaman Alkitab. Apa itu? Pendalaman Alkitab hari Selasa. Oh, maaf Tante, minta maaf ya. Yang hari Minggu itu pelita emas itu bagaikan kita minum. Tante minta maaf ya, bagaikan kita minum. Jadi kita disegarkan, dipuaskan. Yang hari Selasa itu ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itu kita makan sampai kenyang bisa kuat. Nah sudah 2. Tante saya tak ibadah hari Minggu sama Selasa saja. Loh, berarti cuma minum sama makan. Padahal tubuh, jiwa, roh. Berarti gak bernapas. Nah ini ibadah hari Kamis, yaitu mezbah dupa emas, itu doa penyembahan bagaikan kita bernafas. Jadi 3-tiganya harus kita lakukan. Jadi kita makan, kita minum, kita juga bernafas. Kalau cuma makan sama minum gak bernafas, mati. Ya, anak-anak, jadi kalau ditanya temannya, anak-anak bisa menjawab. Ibadah 3 kali atau 3 macam, bukan 3 kali ya, 3 macam itu ialah kita makan, kita minum, kita bernafas. Jadi 3-tiganya harus kita lakukan. Jadi untuk menerima janji Tuhan kita harus setia, tekun dalam kandang penggembalaan. Ya, kalau kita ingin seperti Bapak Abraham mendapat janji Tuhan, tidak ada menjadi ada, tidak punya anak menjadi punya anak, kita juga harus melakukan seperti Bapak Abraham. Tadi Bapak Abraham apa? Pertama, hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita sekarang yaitu tekun dalam kandang penggembalaan, dalam 3 macam ibadah pokok kita. Nah itu Bapak Abraham. Yang kedua tadi Bapak Abraham apa? Percaya kepada Tuhan. Kita juga hanya percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga tadi apa Bapak Abraham? Dari Kejadian pasal 15 ke Kejadian 21, Bapak Abraham diuji apanya? Kesabarannya. Kita juga begitu ya anak-anak ya. Kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau mungkin kita belum dijawab, mungkin kepingin jadi juara di sekolah, belum dijawab sekarang. Berdoa lagi, minta lagi dengan sabar. Pasti Tuhan akan
menolong. Mungkin kesulitan dalam satu pelajaran yang anak-anak tidak bisa, minta kepada Tuhan dengan tekun, pasti Tuhan menjawab. Sebab semua waktu ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan ya. Pada sore hari ini intinya kalau kita mau terima janji Tuhan, kita harus setia dalam kandang penggembalaan. Seperti pada sore hari ini, anak-anak sudah setia mendengarkan firman sekolah minggu, itu juga salah satu anak-anak sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Anak-anak percaya, yakin pada Tuhan, suatu saat Tuhan akan menjawab doa kita. Kita harus bersabar. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak tante perpanjang. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Semua Alkitab, bukunya dirapikan. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Sekali lagi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tundukkan kepala, kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih hingga sore hari ini Tuhan masih berkemurahan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kusimpan dalam hatiku untuk kami percaya, kami yakinkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya janji Tuhan masih berlaku atas kehidupan kami. Pada sore hari ini kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, berikan kesehatan selalu, berikan pembukaan rahasia firman-Mu. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami dalam usaha pekerjaannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami yang masih kecil ini, dalam sekolah kami, dalam pelajaran kami, juga dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.